Shalom Elohim. Tema firman Tuhan hari ini kemerdekaan Kristen. Semua kita merdeka? Ya? Mungkin bilang, kok banyak merdeka? Kita kan bangsa yang merdeka. Kemerdekaan seorang Kristen di mana letaknya? Ya. Kita harus tahu kita yang dalam ruangan ini betul-betul orang merdeka atau enggak ya. Karena orang yang merdeka itu dia memiliki kebebasan. Ciri dari orang yang enggak merdeka itu mereka tertekan dan ketakutan. Tertekan, ketakutan. Tapi orang yang memiliki kemerdekaan, mereka bebas ya, jiwa mereka itu bebas, tenang, tentram. Mereka tidak takut dengan apapun menghadapi dunia. Sesungguhnya Kristus itu memberikan kemerdekaan. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Jadi ketika jiwa kita itu tidak merdeka, kalau sebenarnya Kristus itu nggak berguna bagi kita. Kalau betul-betul Kristus itu berguna bagi kita, dia mengerjakan kemerdekaan. Jelas ayatnya tadi, ayat pertama berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya orang merdeka itu siapa? Orang yang telah lahir dari roh. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 ya. Ketika Tuhan berbicara kepada Nikodemus, Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kamu itu bukan hanya dilahirkan secara daging oleh ibumu. Berbeda. Tadi kita hidup secara daging. Sekarang kita dilahirkan hidup secara roh. Kelihatan, keseharian, pola pikir, dan langkah-langkah hidup dari orang yang merdeka dan yang tidak. Saya percaya keadaan orang yang merdeka jauh lebih baik dari orang yang tidak merdeka. Ya. Sekali lagi perhatikan, keadaan orang yang merdeka jauh lebih baik dari orang yang tidak merdeka. Bayangkan saja penjajah. Maukah kita keadaan kita benar-benar merdeka? Sebenarnya Kristus sudah memerdekakan kita. Mau gak kita? Orang yang lahir dari roh tidak hidup lagi menurut daging, keinginan daging maksudnya ya. Keinginan berdosa. Tetapi menurut roh. Jadi hidup kita yang ada di dalam manusia, di dalam kita, bukan tubuh ya. Kita ini bukan hanya manusia jasmani, tapi ada manusia di dalam, manusia roh, manusia batiniah kita itu ya, mengalami kemerdekaan tidak. Saya membahas tentang dua kemerdekaan hari ini yang dikerjakan Kristus. Yang pertama, kita merdeka dari cara hidup kita yang lama. Banyak orang nggak bisa merdeka. Aduh, aku pengen supaya aku nggak merokok lagi, tapi nggak bisa. Aku pengen supaya aku nggak buka lagi situs-situs porno, tapi nggak bisa. Aku pengen, tapi nggak bisa. Ya, tahu nggak kita masalahnya di mana? Ada kesalahan dalam konsep orang Kristen. Lebih berat katanya standar hidup untuk Taurat daripada standar hidup kasih karunia. Salah. Standar yang diminta oleh hidup dalam kasih karunia itu jauh lebih tinggi daripada standar yang diminta oleh hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat bilang mata ganti mata, gampang kok. Ya. Ditumbuk orang kita, balas tumbuk, gampang kok. Tapi hukum kasih karunia berkata, kasihilah musuh. Tadi dikatakan roh yang memberi hidup. Jadi ketika kita betul-betul dilahirkan dari roh, roh itu memiliki kekuatan
untuk membuat kita mampu melakukan apa yang orang gak bisa lakukan secara daging. Apa yang gak bisa dilakukan secara daging? Tuntutan hukum Taurat, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Hukum Taurat masih mengajarkan hukum impas, biar adil katanya. Tapi hukum kasih karunia berbicara hukum kemurahan. Kalau ditampar pipi kanannya, beri juga pipi kiri. Berat kan? Lebih berat kan? Kalau hukum Taurat berkata sila saudaramu, tapi hukum kasih karunia berkata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mana yang lebih berat? Hukum kasih karunia. Tetapi inilah buktinya bahwa kalau ada Roh Tuhan di dalam kita, kita memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Kita betul-betul mengundang Tuhan secara pribadi masuk di dalam hidup kita. Saya pernah saksikan, mungkin untuk kesekian kali, saya pernah tuh benci kali sama seseorang karena memang orang nggak tahu diri, ya, nggak tahu diri dalam pengertian udah dibaikin, udah ditolak, ini orang tua ajar banget, layak untuk dibenci. Logika. Saya datang sama Tuhan, minta Roh Tuhan bekerja. Dengan jujur di hadapan Tuhan berkata, aku membenci dia. Dia orang nggak tahu diri, ya kan? Tuhan itu kan sahabat, tempat kita curhat ya, dong. Jangan munafik ya. Jadi saya bilang, tapi Tuhan kan Tuhan nggak boleh membenci. Kalau gitu tolonglah aku, taruhkan Roh. Tiba-tiba saya menangis. Dan saya berdoa, keluar dari mulutku, aku mengampuni. Roh itu betul-betul memberi kebebasan. Jadi kalau kita belum pernah memiliki kebebasan, mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita, betulkah kita sudah dilahirkan oleh Roh itu? Karena Roh itu memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan dari keinginan-keinginan berat. Kalau kita, ini misalnya ya, kita tahu di Batam ini kadang-kadang di jalan-jalan kalau kita lewat tuh ada tua, iya kan? Ada tua yang dijual di pinggir-pinggir jalan, katanya tua karyawan dulu. Ketika orang melihat tua nih, dia rajin gereja atau dia sudah melayani, tiba-tiba orang kata dia mengkudik, buta boneka. Berarti dia belum merdeka. Karena keinginannya masih yang gitu-gitu. Apa sih artinya merdeka? Keinginan kita berbeda. Keinginan daging dan keinginan roh beda. Ada lagu yang bilang hidup ini adalah kesempatan. Tapi jangan sampai di situ aja. Karena ada juga orang menjadikan hidup ini kesempatan untuk berbuat jahat. Bang Napi bilang, kejahatan tidak hanya muncul karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Jatuh handphone orang. Ah, ini kesempatan, betul nggak? Kita kembalikan atau kita ambil dan kita jual? Kalau kita masih langsung spontan, ini kespontanan ya, spontan hati kita mau mencuri, mau mengambil yang bukan milik kita, sebenarnya kita belum merdeka karena keinginannya jelas. Orang yang merdeka itu, kespontanannya itu adalah kespontanan roh. Ya. Kita harus mengerti apa yang namanya dilahirkan secara roh. Kita harus mengerti apa yang namanya hidup di dalam roh. Saya membagikan di dalam WA group kita. Kadang-kadang orang karena terbiasa ibadah, terbiasa melayani, kemudian kita seperti di dalam diri kita terbangun satu legalitas bahwa kita ini adalah orang rohani. Enggak ya? Saya berulang kali sampai
oh pemain musik berarti lebih rohani karena saya cuma duduk-duduk di sini. Bahkan kepada pengkhotbah seperti saya, oh dia pengkhotbah dia lebih rohani. Tidak. Ukuran rohani betul-betul kita dilahirkan dari roh, dan itu nampak dari keinginan kita. Ya, keinginan kita masih cenderung kepada daging kan? Cenderung kepada hal-hal yang mulia kan? Sama seperti lebah dan lalat. Lalat, lihatnya yang bau-bau, yang busuk, spontan itu langsung hinggap ke sana. Itu dunianya. Kalau lebah, enggak, mau dilihatnya busuk-busuk gak tertarik dia, tapi dia akan tertarik dengan madu. Begitu dilihatnya ada bunga, di sana ada lebah. Kita ini lebah atau lalat? Kita ini manusia daging atau manusia roh? Itu nampak dari keinginan yang bergerak di dalam hidup kita. Alkitab katakan, kalau kita belum hidup secara roh, kita nggak akan bisa masuk surga. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oke? Jadi orang yang dilahirkan dari roh, mereka yang hidup oleh roh, katanya apa? Tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi pada saat kita menuruti keinginan daging, kita ingin mencuri uang orang, ingin korupsi, anggaran ini ada keinginan itu, berarti kita belum hidup secara roh. Saya mau firman Tuhan akan menelanjangi hidup kita, supaya kita sadar diri dulu. Karena banyak orang kalau dia nggak sadar diri, nggak tahu siapa dia dan di mana dia berdiri, dia nggak tahu. Bagaimana dia mau bisa menentukan langkah selanjutnya? Cerita kita mau ke surga nih, kita harus tahu dulu kemana kita harus melangkah, di mana kita sekarang berdiri, supaya kita tahu arah langkah kita kemana, umat Tuhan. Kita harus belajar dari kehidupan di zaman Yesus. Kehidupan di zaman Yesus itu gimana? Ada sekelompok orang yang kita lihat begitu fanatis kan? Fanatis kan? Semua di surga, tapi dia nggak benar sama Tuhan. Saya selalu sampaikan orang-orang Farisi, Saduki, jangan kita berpenampilan seperti itu. Buang itu, buang. Sebenarnya di dalam Kristus, hukum yang memerdekakan itu apa? Karena setiap hukum-hukum Kristus itu namanya memerdekakan, nggak akan membuat kita tertekan batin ketika kita melakukan. Ketika kita memberikan persembahan, kita tertekan batin, itu berarti kita tidak merdeka. Tahu nggak kita? Orang melakukan apa aja dengan merdeka. Tahu nggak apa arti merdeka? Tahu. Begitu banyak orang Kristen nggak merdeka atas hidupnya. Mereka penuh dengan aturan. Tapi mereka nggak lihat bahwa yang namanya merdeka itu diawali dari manusia batinnya. Merdeka nggak hidup kita dari perkara dosa, dari keinginan-keinginan kita akan tahu. Coba renungkan apa perkataan Daud begini. Waktu aku mendengar, mari kita ke rumah Tuhan, hatiku bersorak-sorai dan aku ingin, apa katanya, berlari-lari mendahului semua orang untuk sampai ke rumah Tuhan. Kalau yang sering telat dalam ibadah, coba dicek keinginan kita, cek dulu keinginan kita. Saya bilang sama anak-anak muda, anak-anak muda, apalagi para pelayan, terlambat lagi kalian. Kalian kalau sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Karena takut dimarahi ibu guru, kalian gak terlambat kan? Kalian anak muda yang sudah bekerja, jam berapa kalian masuk PT? Gak terlambat kalian kan? Masuk gereja jam 10 kan gak terlambat. Di mana hatimu berada? Orang yang merdeka itu nampak dari bagaimana dia antusias. Antusiasnya kepada keinginan roh atau antusiasnya kepada keinginan daging. Saya menonton film yang berjudul dalam bahasa Inggris ya, tapi terjemahannya Surga Itu Nyata. Dan film ini ya, diangkat dari kisah nyata. Pokoknya orang barat sana.
Saya menonton film itu dan mengikutinya dengan sangat menyelaminya, menjiwai film itu. Gak terasa air mata saya mengalir. Sampai ada satu kisah. Kita tahu di belahan bumi barat, di Eropa khususnya, orang udah gak peduli dengan Tuhan. Itu bukan baru zaman ini, sudah lama. Dan saya bersyukur ada satu orang Indonesia, Pendeta Philip Mantova, yang mengambil visi ini membuka gereja-gereja di Eropa. Dan gereja-gereja yang tadinya sudah beralih fungsi jadi tempat orang jualan, jadi perpustakaan, apalagi di Belanda. Kita tahu Kesia dan Jojo ada di Jerman. Mereka menyaksikan semua itu. Tapi mereka bersyukur di kota di mana mereka ada, di situ ada takbir. Di Hamburg, kota Hamburg di mana Kesia ada, dan Kesia sudah melayani juga di sana. Dibuka juga di Frankfurt, di mana Jojo juga bisa di sana. Tahu nggak apa yang terjadi di Eropa sana? Mana mau mereka gereja-gereja gini? Sudah dari generasi orang tua mereka, namanya hidup dalam roh itu nggak ada lagi. Hidup yang nyata-nyata ini lah yang jelas, ya kan? Cari uang katanya, cari uang memperkaya diri, ini yang jelas. Apa yang kita bicarakan yang tak jelas-jelas. Sehingga waktu itu gereja mulai kegiatannya mulai berkurang, nggak pernah ada retreat, dan hampir tidak ditemukan di rumah-rumah ada suara lagu, kaset-kaset lagu rohani yang diputar, hampir nggak ada. Dan tidak ada sesuatu nuansa rohani di setiap rumah-rumah buku semua. Dan kebiasaan itu akhirnya turun dan anak mereka tuh jadi begitu karena tidak dilatih untuk hal-hal yang rohani seperti ini. Dan ada satu kisah nyata. Saya nggak tahu tahun berapa itu. Saya kurang lihat ya, pasti ada kan kisah nyata. Ada seorang yang punya kakek yang takut Tuhan. Ini kisah nyata ya. Kakeknya tuh takut Tuhan, dan dia punya satu cucu, terus disampaikan firman Tuhan, terus cucunya didoakan. Bagaimana lah ini cara Tuhan? Akhirnya setelah cucunya dewasa, dia menjadi pendeta di barat, saya lupa negara, menjadi pendeta. Dan mungkin dengan tantangan zaman, ya tahulah kita orang barat ya, diejek-ejek gitu ya. Bagi mereka suatu ejekan hal-hal seperti itu. Mungkin dia mengalami goncang atau apa, kakeknya kan sudah meninggal tentunya. Dan Tuhan meneguhkan pendeta ini lewat anaknya yang berumur 4 tahun. Anaknya umur 4 tahun laki-laki, nyaris meninggal karena mengalami di pencernaannya ada masalah infeksi. Terus pada saat itu anak ini dibawa Tuhan ke surga, sehingga cerita banyak pengalaman-pengalaman di sana. Dan anak ini namanya anak 4 tahun, dia nggak serta-merta cerita, tapi ketika dia melihat sesuatu, kemarin aku lihat kayak gini loh di surga. Ketawa bapaknya, ada. Terus mamanya bilang mungkin dia sering dengan cerita sekolah minggu, dan dia mulai berimajinasi karena dia anak cerdas dan suka berimajinasi. Mereka pertama-tama menganggap sedih. Terus ada satu yang mulai membuat bapaknya terhentak waktu dia main-main sama anaknya. Dia bilang, "Pak, aku melihatmu loh. Waktu aku sedang beroperasi, aku tuh keluar dari badanku." Dia nggak tahu bilang roh ya. Aku tuh keluar dari badan. Aku lihat dokter mengoperasi aku. Bapaknya gini ya. Bapaknya sedikit demi sedikit sudah masuk namanya pemikirannya liberal gitu lah ya. Masa sih dilihat roh-roh gitu. Tapi yang namanya anak kecil, bapaknya hanya ketawa. Dan aku melihat waktu itu bapak masuk ke dalam satu ruangan dan bapak marah sama Tuhan.
Baru bapaknya kaget, kok dia bisa tahu. Dan waktu itu juga aku melihat mama lagi bertelepon sama semua orang minta dukungan doa. Disitulah mama bapaknya terdiam. Betulkah dia di surga? Betulkah surga itu nyata? Mulai bapaknya panggil dia. Bagaimana kau lihat surga? Surga itu indah sekali, surga itu ya kehidupan, tetapi jauh lebih indah dari sini. Kamu bertemu Tuhan Yesus? Iya, katanya. Gimana? Waktu itu aku sedang berjalan menuju rumah Tuhan, katanya. Terus pintu rumah Tuhan itu aku buka, aku diarahkan ke situ, dan aku lihat di altar itu malaikat-malaikat bernyanyi buat aku. Lagu yang sangat indah, katanya. Dan setelah itu aku bilang sama malaikat bisa tak kau nyanyi sama aku lagu rock and roll, lagu dunia? Malaikatnya bilang apa? Dia ketawa aja. Halo, gak usah nyanyi lagu dunia, itu gak ada di surga, ya kan? Nyanyi lagu yang ada di sana. Jadi setelah itu kemudian Tuhan Yesus mendekati. Kamu melihat wajah Tuhan? Ya, dia melihat Tuhan. Bagaimana wajahnya? Ditunjukkan semua gambar-gambar yang ada. Tidak satu pun, tidak ada seperti ini wajah Tuhan. Tidak, dia pergi lari. Dia nggak mau pergi. Bukan seperti itu. Bapaknya bingung. Buka lagi komputer. Wajah ini, nggak seperti itu. Ternyata di tempat lain Tuhan juga bekerja. Di tempat lain ada anak umur 4 tahun juga, tapi perempuan yang dari kecil sudah ada bakat melukis. Ketika dia melukis, Roh menuntun dia melukis satu wajah, dan itulah wajah Yesus. Tapi dia nggak ceritakan, dia bilang aku melukis Yesus. Dan orang tuanya ya udah mirip nggak mirip, ya udah dia bilang Yesus lah. Satu saat karena media sosial ini nampak ada seorang anak melukis. Kemudian lukisannya itu lagi viral kan, ditunjukin sama anaknya. Apakah ini wajah Yesus? Baru dia terdiam. Ini yang mulia di surga. Saya print, nanti saya mau tempel di sini wajah Yesus yang dilihat dalam penglihatan oleh Tuhan. Dan ini menjadi sangat viral. Oleh sebab itu ada sutradara sampai membuat ini menjadi satu film. Jadi bapaknya yang tadi sudah goncang karena tekanan dari dunia yang sangat sekuler dan orang yang nggak percaya lagi dengan namanya roh, mereka hidup semaunya. Dan orang berpikir, hidup ini dinikmati. Ya, yang mau mabuk-mabuk lah, mau main perempuannya, inilah hidup. Inilah kenikmatan, inilah surga. Dan gereja menjadi bahan ejek. Hanya segelintir orang yang tertarik begitu. Itulah di belahan sana, di bagian barat sana. Orang dianya tidak. Tidak ada yang kamu-kamu. Tahu gak anaknya bilang apa lagi? Mamanya lipat kain. Karena akhirnya anaknya ini diwawancarai sama media, tapi orang semakin mengejek. Kamu mempercayai anakmu yang umur 4 tahun berimajinasi dan surga, diejek, pokoknya jadi bahan ejekan. Termasuk di sekolah anak-anaknya ngejek, ya anak-anak kecil mengejek anaknya. Tapi kalau yang si cowok ini santai aja deh. Tapi katanya si cowok ini yang dibawa ke surga itu santai aja dia, apa dulu gitu. Tapi si kakaknya ini emosi, ya, sampai dia tuh orang mengejek adiknya. Dan orang tuanya pun mengalami depresi karena diolok-olok. Karena ada di koran, yang dulu koran ya, itu semua berita-berita. Dan kalau mereka misalnya pergi ke tempat makan, misalnya ke warung atau kopi, orang lihat kamu tuh, surga. Pokoknya jadi bahan ejekan. Bapak mamanya stres. Mereka bilang lagi, ketika mereka sekalinya udah percaya sama anaknya, udahlah dia berimajinasi, udahlah, gitu lah. Ternyata Tuhan teguhkan lagi. Apa? Mamanya lagi dipakai, terus dia bilang, Ma, kenapa kau nggak bilang sama aku kalau aku punya saudara perempuan? Kenapa harus mama bilang ya kamu punya kakak? Kenapa harus? Bukan dia. Aku ketemu saudara perempuanku yang kecil, mamanya pernah keguguran, ternyata itu perempuan. Dan dia memeluk aku di sana. Nangislah mamanya. Oh, dia perempuannya. Oh, kamu ketemu dia. Gimana
kasih ini katanya. Di belahan bumi Eropa, pokoknya barat sana, itu kan mereka sudah itu Tuhan dan surga-surga. Jadi Tuhan bekerja untuk membuat satu kesaksian bahkan lewat anak kecil. Yang nggak mungkin anak kecil itu bohong-bohong ya. Ininya hanya bermain apa segala macam. Terus satu lagi dia bilang ini, ketika dia main-main, tiba-tiba dia ngomong sama bapaknya, Pak, aku juga ketemu lo di surga. Jadi dia nggak sekedar cerita ya, karena anak kecil kan nggak bisa cerita begitu, nggak bisa. Begitu terlihat dia ngomong, dia bilang, Pak, aku ketemu lo sama kakekmu. Kakekmu itu sayang sekali sama lo, dia cerita sama saya. Bapaknya semakin bingung. Padahal kakeknya bapaknya ini kan udah mati. Kan gitu. Dia nggak pernah lihat wajah. Bahkan foto-foto lama, terus akhirnya bapaknya bongkar ada seperti kotak-kotak gitu, foto-foto lama, cari foto kakek. Seperti ini, kakek saya enggak, di surga nggak ada pakai kacamata katanya. Dan di surga semua mudah, nggak ada tua, semua segar-segar mudah. Terus dia lari, begitu bapaknya dia lari, namanya anak-anak ya, terus bapaknya cari foto muda. Nah, iya itu dia. Dia peluk saya, dia cerita-cerita. Sebenarnya bukan hanya di belahan bumi Eropa sana, atau di Amerika dan belahan bumi Indonesia. Banyak orang ke gereja tapi jiwanya ateis. Mereka nggak percaya ada surga. Mereka nggak percaya ada Tuhan. Padahal jelas-jelas bahwa ada kubur Yesus, ada bukti sejarah. Tapi iblis mengelabui begitu banyak kata. Tapi saya tahu orang yang benar-benar lahir dari roh, mereka mengerti semua. Ketika kita mau dilahirkan oleh roh dan kita bertumbuh oleh roh. Kenapa kita bertumbuh? Karena kita makan secara roh, yaitu doa dan saat kita melakukan firman, kita bertumbuh, roh kita bertumbuh. Maka kita memahami hal ini. Apa yang orang lain nggak benar, kita bilang ini kebenaran, ini kebenaran. Orang lainnya tidak, dia bilang kebenaran, tidak. Berbeda. Kalau pikiran kita masih syarat dengan pikiran ateis, secara spontan keinginan-keinginan kita dosa, dan kita meragukan Tuhan, sebenarnya kita belum merdeka. Keadaan kita pasti keadaan yang sangat rusak. Itu negara apa itu yang kemarin kebakaran hebat besar-besaran? Amerika, kalau nggak salah negara bagian California ya. Kita lihat beritanya itu ya, kapan itu bulan Maret kemarin. Itu negara yang tidak ada Tuhan sama sekali. Tidak ada Tuhan, tidak ada gereja. Semua hidup brutal. Kelihatannya mereka merasa merdeka. Apa yang mereka menginginkan mereka kerja. Tapi suatu saat semuanya habis dalam sekejap. Yang mereka sadar bahwa mereka orang-orang yang tidak ada. Habis rumah, habis uang, tidak ada yang bisa diselamatkan. Hanya diri mereka yang mereka berusaha selamatkan. Hanya baju yang di badan. Habis, kita tahu berita ini. Setelah itu baru mereka bersyukur dan memanggil Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau setiap kita memiliki kemerdekaan yang sebenarnya sudah diberikan Yesus. Yesus sudah kasih kemerdekaan sama kita. Coba deteksi diri kita. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Engkau tipe manusia khawatir ya? Kalau kekhawatiran itu kuat di hatimu, kau bukan orang merdeka. Orang merdeka itu dia punya keyakinan sebab Yesus hidup ada hari besok. Jadi kalau hidup kita khawatir, selalu khawatir. Sebenarnya kita bukan orang merdeka. Siapa nanti jodoh gue? Gimana nanti anak gue? Kuliah di mana ya? Siapa nanti pakai gue?
Gimana ini ya? Gimana ini ya? Tuhan bilang kesusahan saya cukuplah sehari. Itu ciri orang merdeka. Kita buka dulu Matius pasal 6 ayatnya yang ke-31 sampai 32. Perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Halo? Berbicara kita orang merdeka, kita tak mengenal Allah. Engkau yang selalu khawatir, kau tak merdeka. Ingat umat Tuhan, apakah dengan kekhawatiranmu kami bisa merubah sehasta saja dari jalan hidupmu? Gak bisa. Gak bisa kan? Kalau gitu mengapa harus khawatir? Bagaimana orang-orang yang merdeka? Mereka hidup di dalam roh. Segala sesuatu dibawa kepada Tuhan yang adalah roh. Kita punya kebutuhan, kita bawa kepada Tuhan. Kita punya persoalan anak, bawa sama Tuhan. Itu ciri orang yang hidup dalam roh. Apa-apa doa, apa-apa libatkan surga, apa-apa libatkan surga. Hidupnya itu gak bisa terpisah dari apa yang namanya surga. Itulah orang yang merdeka dan yang dimerdekakan oleh roh. Berapa banyak kita ini merdeka? Kita gak perlu bercerita tentang menderita untuk Kristus. Tidak akan ada satu orang yang belum merdeka yang bisa menderita untuk Kristus. Cerita menderita, merdeka aja belum merdeka. Bagaimana? Orang setelah merdeka dulu dirinya, baru dia persembahkan dirinya untuk mau menderita bagi Kristus. Makanya ketika orang mungkin di gereja ada orang seperti dia tertekan. Kenapa? Karena dia gak merdeka. Apapun yang di gereja membuat dia tertekan, dia gak merdeka. Selidiki hidupmu, dengarkan perkataan saya. Keadaan orang yang merdeka jauh lebih baik dari orang yang tidak merdeka. Sampai kapan? Oleh sebab itu Kristus mau supaya kita merdeka. Karena memang Kristus sungguh-sungguh memberikan kemerdekaan kita. Tuhan gak mau kita gak merdeka. Tidak ada persoalan yang dibawa di kaki Tuhan yang Tuhan bilang, peduli amat aku. Dia Tuhan yang sangat peduli. Dia sangat peduli. Jangan pikir kita sebagai bapak atau ibu, ya, kita peduli sama anak kita. Emang kita pikir Tuhan itu gak peduli sama kita? Kepedulian Tuhan itu jauh dari kita peduli sama anak kita. Tapi jadilah orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Semuanya akan aman-aman saja. Di Paskah kita selalu menyanyikan, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Abraham, bapak orang percaya itu, dia bergumul tentang Allah. Orang yang hidup dalam roh, dalam pergumulan apapun dibawa ke Tuhan, dan Tuhan meneguhkan. Ketika dibawa ke Tuhan, Tuhan meneguhkan. Bawa ke Tuhan, Tuhan meneguhkan. Kan begitu. Sampai akhirnya 25 tahun penantian, dia dapat anak. Artinya orang yang hidup di dalam roh bukan berarti gak ada persoalan, tapi semua persoalan ada jalan keluar ketika mereka dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Coba selidiki hati kita. Benarkah kita orang merdeka? Dari dua hal. Yang pertama, keinginan apa yang spontan ada di hati kita? Kalau masih bercokol di jiwa kita keinginan yang berdosa, spontan kali itu. Apapun itu maunya, gitu ya. Spontan kan? Merugikan orang, beli apa orang begitu. Kita tahu ya, sekarang ada gubernur Jawa Barat, namanya Kambing. Coba ikutin TikToknya. Saya mengikuti beberapa gubernur yang baru di bangsa, juga wali kota kita.
katakan begini, kan kita berdoa ini buat bangsa, yang kita ikuti dong perkembangan bagaimana. Ada satu yang membuat saya bahagia, spontan saya ngomong sama anak saya, Tuhan menjawab lah doa. Kami setiap kali doa selalu ngomong ini, Tuhan, hadirkanlah para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai daerah lebar, orang-orang yang betul-betul memiliki hati kepada masyarakat, yang berjuang untuk kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Ketika tampil pemimpin-pemimpin seperti itu, kita jadi nangis ya. Salah satunya ada beberapa, termasuk Gubernur Maluku Utara, seorang perempuan luar biasa. Itu yang di Jawa Barat, itu nama sering dipanggil Kang Dedi. Dia diwawancarai sama King Edi. Dengarkan, anak-anak muda khususnya. Siapa dia? Dia orang yang benar-benar ada hati ke masyarakat. Dia mengurusi semua ketidakadilan, dia terjun ke masyarakat, bahkan nggak jaim-jaim, ada sampah masuk ke kali sama timnya, ambil sampah dan bilang sama masyarakat, jangan saya lihat lagi ini. Dia sangat luar biasa, nanti lihatlah, saya nggak bisa lihat, tapi saya melihat hatinya betul-betul sama masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, sampai orang bilang, ke depan ini bisa diusung jadi capres, nah gitu-gitu ya. Diwawancarai lagi, dengarkan apa yang dilakukan orang tua itu turun ke anak. Ada satu kisah dari bapaknya Kang Dedi ya, Gubernur Jawa Barat. Bapaknya itu tentara pada zaman penjajahan, dan akhirnya bapaknya pensiun dini karena diracuni sama mata-mata, jadi dia nggak bisa lagi sehat. Mereka sangat miskin, hidup dengan sangat berkekurangan karena mereka ada 9 bersaudara dan Gubernur Dedi ini yang paling bodoh. Katanya mereka susah makan. Kalau baru gajian bisa lah makan ikan asin. Ya sudah tanggal 5 ke atas udah makan garam. Kalau ada nasi, dia menceritakan semua. Sampai akhirnya dia berjuang dari dirinya sendiri dan mengikuti teladan bapaknya yang tidak pernah mau kompromi dengan kecurangan. Ada orang pernah mengajak bapaknya, ayo lah kau bisnis begini, kau bisa bisnis yang gak mau bapaknya. Dan itu tertanam sama dia, dan dia berbuat begitu. Dan dengan cara Tuhan, akhirnya dia pernah jadi anggota Dewan di Purwokerto. Setelah itu dia jadi wakil bupati, kemudian jadi wakil bupati, dia ini tanpa duit ya, dan dia menjadi bupati 2 periode. Setelah dia bupati 2 periode, dia naik sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Apa yang mau saya sampaikan? Alkitab mengatakan ada orang-orang, mereka nggak tahu sebenarnya hukum Taurat, tapi mereka mengerjakan, dan mereka diberkati karena mereka mengerjakan. Contoh orang Cina, punya teman orang Cina. Orang Cina itu, ya, katanya itu paling hormat sama orang tua. Hormat yang luar biasa. Ingat, padahal nggak ada Alkitab mereka kalau mereka bukan Kristen yang mengajarkan itu. Tapi mereka melakukan itu. Orang Kristen yang ada paling kamu, hormati orang tuamu. Mereka nggak kerja. Mana yang lebih baik? Tuhan kasih perumpamaan. Ada orang ketika disuruh, aku kerjakan ini, iya, tapi nggak dikerjakan. Ada orang, aku kerjakan ini, enggak, tapi dikerjakan. Mana lebih baik? Ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu. Yang jelas, yang mengerjakan jauh lebih baik. Maksudnya begini, kita beribadah di sini orang-orang, lakukanlah kebenaran-kebenaran, karena kebenaran itulah yang menentukan. Jangan pikir ya, tipuan iblis yang menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah ketika kebebasan daging kita tidak dibatasi. Itu adalah tipu muslimis. Bagaimanapun upah dosa adalah maut. Bagaimana kamu merdeka, upahnya adalah maut. Tidak ada pernah ceritanya kehidupan pribadi orang, kehidupan keluarga orang,
yang dikembangkan di dalam kerajaan Allah akan datang. Tetapi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga yang selalu dibawa di kaki Tuhan akan menjadi. Saya selalu punya prinsip begini. Saya ini orang yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, kita harus selalu datang di pembelaan Tuhan. Kita rajin-rajin datang di bawah kaki Tuhan. Minta pembelaan Tuhan. Saya menamakan di pikiranku, kalau aku sebut nama seseorang, saya sebut nama anakku, Jonathan, Josaphat, Kestia, Jobel, Kain, itu dari dulu ini Tuhan. Jadi aku menghampiri Tuhan, kubayangkanlah Tuhan ada di kursi patah kasih karunia-Nya, dan aku dorong anakku, ini Tuhan anakku, berkatilah mereka dimanapun mereka. Boleh doakan satu. Karena keyakinan begini, sesuatu yang gak bagus, sesuatu yang biasa, kalau dibawa di tangan Tuhan akan menjadi luar biasa. Ingat kisah dari Musa. Musa punya tongkat ya. Tongkat Musa itu kan kayu biasa ya, Tapi ketika itu sudah di tangan Tuhan, tongkat itu membuat banyak sekali mukjizat. Ya, dengan tongkat itu sungai Nil menjadi darah, dengan tongkat itu terjadi Tuhan ini, dengan tongkat itu. Jadi nuansa hidup orang yang merdeka itu seperti itu. Bukan gak ada persoalan, bukan gak ada tantangan, tapi dia tahu ada dunia roh di mana dia harus pergi ke sana. Kalau ada masalah jangan pergi ke orang tua. Kalau pergi masalah jangan cari hiburan handphone, komedi, situs porno, kamu puas? Begitu? Itu bukan orang merdeka. Orang merdeka itu gaya hidupnya nampak. Ketertarikannya adalah kepada hal-hal yang mulia. Ketertarikannya adalah bukan kepada dosa lain. Kespontanannya bukan kepada dosa lain. Coba dua hal ini saja mendeteksi diri kita. Yang pertama, apakah keinginan-keinginan dan spontanan kita itu masih ke dosa? Bohonglah, tertariklah dengan hal-hal yang namanya dosa, yang keinginan daging apa, tertarik gitu. Seperti satu makanan lezat yang mau ditancap gitu. Kita kan bukan orang merdeka kalau gitu. Yang kedua, ketika kau punya satu pergumulan, bahkan kebutuhan hidup, apakah kau punya kekhawatiran yang luar biasa? Itu sangat menekan. Saya nggak mau apapun yang menekan saya. Saya orang bebas, saya orang merdeka. Kita jalani hukum-hukum Tuhan. Makanya orang kalau dia seorang yang merdeka di dalam Kristus, ketika dia melakukan hukum-hukum Tuhan itu bukan tekanan. Hukuman, peraturan-peraturan Tuhan itu bukan menjadi hukuman, menjadi satu kesukaan. Kenapa? Karena keinginan roh itu sejalan dengan keinginan Alkitab. Karena dia hidup secara roh, keinginannya sudah keinginan roh. Semua yang ada di Alkitab ini kan peraturan-peraturan yang mendorong kita mewujudkan keinginan-keinginan roh. Jadi kita bersuka cita untuk itu. Maka ketika kita ada firman Tuhan dan kita nggak bersuka cita, kita stres, kita tertekan, saya pertanyakan, kita bukan orang merdeka. Ingat, tidak ada orang yang tidak merdeka yang bisa sampai ke surga. Hanya orang merdeka yang betul-betul dimerdekakan Kristus yang sampai ke surga. Saya sebagai hamba Tuhan berdiri di sini, ya, berkoak-koak di sini, berpikir berapa banyak orang yang dipercayakan Tuhan yang mendengarkan saya berkhotbah yang nanti bakal masuk surga kalau Tuhan datang, karena surga itu sungguh nyata. Itu saja di pikiran saya. Makanya saya berusaha menelanjangi yang namanya dosa, mengajak supaya kita sadar diri. Dengan kita sadar diri, kita akan pukul diri dan kita merendahkan hati dan Tuhan akan bekerja. Saya percaya apa yang namanya kebebasan yang dikerjakan roh, kita mampu melakukan lebih dari hukum Taurat minta. Dia tahu mana yang dari roh, dia tahu mana yang dari daging. Karena keinginan daging dan keinginan roh beda. Saya mau kita mengerti hal ini. Orang-orang yang hidup dalam roh, dia bisa ngikutin medsos, tapi dia tahu yang mana itu dunianya, yang mana dunia daging. Saya mau bertanya, tapi jawab aja dalam hati. Apakah semua yang berdiri di altar tadi ada doanya sebelum tampil di altar? Apakah
kamu penari-penari ada doamu di rumah? Coba jawab Bu. Apakah ada doamu? Apakah ada doa? Pelayanan roh itu harus doa. Kalau enggak, kita itu menjadi orang Farisi yang tampil tanpa kekuatan roh. Mereka hanya terbiasa menjadi pelaksana ibadah. Dan ingat Tuhan bilang orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mereka nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya saya bilang, bukan karena kita rajin ibadah, banyak pelayanan, misalnya saya pulang khotbah sana sini, itu menjadi saya ini menjadi orang yang roh, enggak, orang yang rohani enggak. Tapi sebanyak apa saya melakukan firman? Apakah saya orang merdeka? Apakah saya mengerjakan firman yang memerdekakan itu? Apakah saya jauh dari kekhawatiran atau hidup saya terus khawatir? Belum apa-apa udah khawatir. Nama Tuhan kita salah satunya nama El-Shaddai. Tuhan yang punya kuasa untuk memenuhi segala kebutuhan. Lihat bagaimana cara Tuhan bergerak. Lihat bagaimana dia mengkontrol kita. Lihat burung-burung di udara. Dia nggak setuju dengan gaya orang-orang yang merdeka ini. Burung-burung di udara aja makan kok. Lihat bunga-bunga. Apa kamu khawatir dengan hidupmu? Ada masalah dengan keuanganmu? Berdoa, udah. Puasa, udah. Biarkan Tuhan bekerja. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita puasa, Tuhan pasti bekerja. Ada masalah apa? Ingat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Setelah semua disediakan dulu, baru dimasukkanlah manusia. Artinya apa? Tuhan sudah siapkan dulu semua kebutuhan Adam dan Hawa. Sudah lengkap. Ada tumbuhan, ada hewan. Sudah lengkap, ada terang, ada benda-benda penerang. Setelah itu terakhir baru dimasukkan ke manusia. Artinya Tuhan menjamin semua beres. Yang penting kita mau menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Percaya Tuhan akan beresasi. Tapi kamu harus mau dimerdekakan itu dulu. Ya kalau nggak mau dimerdekakan ya sudah, keadaanmu tidak akan baik. Tidak akan baik. Orang yang bertahan menjadi orang yang tidak mau dimerdekakan oleh Kristus, keadaanmu tidak akan baik. Semua orang bisa bilang Shalom, glory, Hosanna, haleluya, bisa ya. Bukan itu pertanda kamu merdeka. Semua orang bisa buka Alkitab, bisa kan? Bukan itu pertanda kita merdeka. Semua orang bisa pimpin pujian, pimpin doa syafaat, berkhotbah. Bukan itu pertanda kamu merdeka. Pertanda merdeka, tidak ada ketertarikanmu kepada dosa. Kespontananmu bukan kepada dosa. Kamu tidak menjadi orang yang khawatir. Tapi kamu percaya Yesus sudah menjamin semua. Gak perlu khawatir. Gak ada yang bisa kita pegang di hidup ini. Maka serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya ini ya naik mobil bersama anak saya, anak-anak muda kan suka kalau nyetir kan kenceng-kenceng banget ya kan. Apalagi anak saya besar ya, dia kalau naik bawa mobil kencang banget, kan mama ini cemen kan, enggak hati-hati, bukan berarti kalau kencang hati-hati kan. Jadi saya kadang-kadang sampai saya takut, seperti saya mau rem, tapi kan nggak ada gunanya saya khawatir ya kan. Yang pegang kendali kan filsafat. Ngerti nggak? Kita manusia itu sering gitu. Kita khawatir dengan semua. Nggak ada gunanya. Yang pegang setir Tuhan. Yang pegang setir dan kendali atas hidup kita Tuhan. Maka serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Pekerjaan kita, hai manusia yang merdeka, membawa apapun kepada Tuhan. Bawa semua apapun kepada Tuhan. Itu. Bawa semua sama Tuhan. Orang yang berdoa, orang yang baca Alkitab, orang yang mengangkat hati dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah orang merdeka. Dia tahu kemana dia harus pergi. Tuhan mau kita ini menjadi orang yang dimerdekakan oleh Kristus, hidup di dalam rohnya. Karena keadaan orang yang merdeka akan jauh lebih baik dari keadaan orang yang tidak merdeka. Amin. Mari kita bangkit berdiri.